Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Radu Yendra, tentunya bersama dengan Radu Institute. Kita terus mengisi dunia maya Indonesia dengan berbagai kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Berbagai riset artikel terus kita bahas, kita pertajam, terutama penggunaan coding-coding pemrograman komputer untuk memperjelaskan kajian-kajian yang disampaikan dalam suatu riset artikel. Pada kali ini kita akan coba membahas suatu riset artikel yang terbit di tahun 2025 di suatu jurnal, di jurnal Michaelis Journal of Mathematics and Statistics dengan judul Bayesian Analysis of Modified Inverse Lomax Distribution. Jadi pada beberapa pertemuan kita sering membahas masalah Bayesian MCMC sebagai tambahan dari suatu riset artikel. Kalau pada saat ini kita langsung berhadapan dengan Bayesian Analysis. Oke, untuk terutama sekali memodelkan menggunakan suatu distribusi peluang yang disebut dengan Modified Inverse Lomax Distribution. Oke, coba kita lihat riset artikel yang akan kita gunakan sebagai referensi pada hari ini. Dari suatu riset artikel yang terbit tahun 2025, kita temukan suatu riset artikel dengan judul Bayesian Analysis of Modified Inverse Lomax Distribution. Riset artikel ini terbit di tahun 2 Maret 2025. Dalam riset artikel ini kalau dari abstrak kita nampak bahwa akan digunakan Markov chain Monte Carlo, Bayesian Markov chain Monte Carlo dalam memodelkan suatu model yang disebut dengan Modified Inverse Lomax atau disingkat dengan MILX. Oke. Dari riset artikel ini kita dapat tahu bahwa suatu model peluang yang disebut dengan Modified Inverse Lomax adalah suatu model peluang dengan 3 parameter alfa, beta, dan lambda seperti yang ditunjukkan pada persamaan 2. Persamaan 2 adalah fungsi densitas dari Modified Inverse Lomax, sedangkan persamaan 1 adalah kumulatifnya. Nah, dua persamaan ini akan kita gunakan nanti dengan menggunakan data set yang diberikan pada riset artikel ini. Nah, seperti biasa diberikan data set analisisnya. Dia berikan data, lalu dia berikan suatu teknik yang disebut dengan Bayesian Markov chain Monte Carlo dengan parameter 1 4,7, parameter 2 2,22 dan parameter 3 0,001. Nah, kita akan coba gunakan kemampuan Bayesian MCMC kita untuk menghasilkan atau mengestimasi parameter seperti yang dilakukan dalam riset artikel. Oke, kita coba buka R kita sama-sama. Buka R kita. Nah, ini R kita. Ini adalah data set yang seperti pada riset artikel. Kita jalankan data set kita. Nah, setelah data kita runkan, lalu kita coba berikan coding untuk fungsi likelihood. Nah, ini coding fungsi likelihood. Oke. Dan seperti yang Anda lihat, yang saya sorot yang berwarna biru ini adalah fungsi densitas seperti yang diberikan pada persamaan 2 tadi. Ada 3 parameter, yaitu U untuk parameter alfa, T untuk parameter beta, dan I untuk parameter lambda. Jadi ada 3 parameter. Nah, setelah kita jalankan coding untuk likelihood, maka kita mulailah proses pembakaran bening atau proses Markov chain Monte Carlo. Kita lakukan 10.000 kali pembakaran dengan nilai awal untuk parameter U-nya 1 dan parameter 2 10, parameter 3 0,01. Ini adalah error untuk variabel untuk parameter U, ini adalah error untuk parameter T, ini adalah error untuk parameter E. Dengan kita gunakan posterior density, yaitu dengan cara di-upgrade dengan menggunakan fungsi likelihood yang di atas tadi, kita kalikan dengan non-informatif prior. Non-informatif prior.
Karena dia ada 3 parameter, tentu saja yang ini adalah untuk parameter U, ini untuk parameter T, dan ini untuk parameter E. Oke. Coba kita runkan model kita ini, kita runkan. Coba kita runkan SF. Dari atasnya kita jalankan dari. Oke, kita jalankan semua. Run. Nah, kita tunggu saja. Program itu lagi berproses. Seperti biasa, kita selalu menyampaikan bahwa Bayesian MC-MC ini tergantung hanya kepada suatu coding yang telah kita berikan. Lalu tentu yang paling utama dalam Bayesian MC-MC adalah perangkat yang digunakan. Maksudnya adalah apakah laptopnya itu baik, mempunyai spek yang tinggi, memori yang tinggi, sehingga burning 10.000 itu cepat. Beda halnya dengan kita menggunakan fasilitas yang lama atau kuno atau yang memorinya sudah mengecil, dia akan lama. Coding tidak rumit, hanya cukup mengetahui seperti apa likelihood, lalu kalikan dengan non-informative prior. Sehingga nanti untuk setiap parameter akan dihasilkan 10.000 parameter. Untuk parameter U 10.000, untuk parameter T 10.000, parameter E 10.000. Sehingga nanti kita akan ambil satu parameter saja dengan menggunakan median dari setiap parameter. Oke, selesai. Nah, setelah selesai kita coba lihat trace plot dan posterior plot. Nah, ini dia. Jadi kalau Anda lihat trace plotnya ini dan posterior plotnya ini, kalau posterior kita dapat lihat bahwa parameter itu terletak pada puncak yang paling tinggi. Oke, betanya juga pada yang paling tinggi, juga untuk nilai lambda juga pada parameter paling tinggi. Nah, kita coba akan gunakan nilai median untuk perwakilan dari setiap parameter. Oke, kita lihat misalnya kita gunakan alfa untuk median U, beta median T, dan lambda median I. Setelah parameter kita peroleh, barulah kita lakukan uji kebaikan model dengan menggunakan teknik density plot dan cumulative plot. Kita berikan perangkat-perangkat seperti XI, XX. Ingat, XI itu adalah untuk density plot, XX untuk cumulative plot. Ini adalah sebagai kumulatif hampiran, dan ini adalah F fungsi densitas seperti persamaan 2, ini fungsi densitas seperti persamaan 1. Kita runkan saja, kita coba lihat hasilnya sama-sama. Nah, ini dia. Jadi kalau kita lihat kemampuan R kita dari kumulatif plot itu nampak sekali bahwa yang biru putus-putus itu sangat sempurna, sangat baik menghampiri yang grafik yang berwarna abu-abu yang merupakan kumulatif hampiran. Sedangkan yang putus-putus kumulatif dari model modified inverse Lomax dengan menggunakan Bayesian. Sedangkan dari density plot kita lihat bahwa garis yang berwarna biru ini itu cukup sempurna menangkap atau mengcapture histogram dari data yang diberikan. Jadi dari hal ini kita dapat menyimpulkan bahwa kajian-kajian dari Rado Institute ini sangat baik sekali. Kita terus membahas suatu riset-riset artikel yang akan kita gunakan sebagai bahan atau literasi untuk mahasiswa kita agar mereka mandiri dalam melaksanakan suatu riset. Oke, saya rasa cukup. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.